Indonesia is big anakku, belum indahkan kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan.
Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menyapa Anda, menemani suasana aktivitas tak, suasana istirahat tak pada siang hari ini. Apa kabar tak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, kali ini kita bersama di obrolan khusus. Tentunya di obrolan khusus kali ini kita akan mengangkat tema mengenal kearifan budaya lokal Empo Sipitangari. Seperti itu. Oke, di studio sudah ada narasumber kita yang akan membahas terkait dengan mengenal kearifan budaya lokal Empo Sipitangari. Ada Ketua Divisi Sejarah dan Budaya Sanggar Sirajuddin Goa, dan Ketua Kampung Budaya Taeng, Dayak Desa Budaya Taeng. Ada Bapak Jamaluddin Sirasaputra Daeng Tika. Saya panggil Daeng Tika ini? Daeng Tika. Ya, Assalamualaikum Daeng Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar hari ini Daeng Tika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini senang sekali. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio. Nah, ini bisa diceritakan sedikit ini sebenarnya Empo Sipitangari itu apa sih, Daeng Tika? Jadi Empo Sipitangari ini sebenarnya apa ya? Kalau di Melayu kan, di Indonesia kan itu dia musyawarah untuk mendapatkan mufakat sebenarnya. Oh iya. Yeah, jadi kalau di bahasa Indonesia itu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Terus kalau di Makassar Empo Sipitangari, kalau yang biasa dipergunakan oleh Sarip Batangari Bugisi, nah karena Tudang Sipulung. Oh iya ya. Oh gitu. Tudang Sipulung ya. Yeah. Oke. Nah, ini bisa diceritakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Empo Sipitangari yang masih relevan hingga hari ini. Nilai-nilai yang bisa didapat dari Empo Sipitangari itu ya seperti untuk nilai-nilai untuk menjaga siri, untuk memberikan penegasan, apalagi menghadapi masalah-masalah yang agak rumit, yang membutuhkan pemikiran dan tenaga itu ya, kehadiran Empo Sipitangari ini bisa mengumpulkan pemikiran-pemikiran antar masyarakat yang satu, masyarakat yang lain, ataukah anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya, seperti sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa terhindari, seperti itu kira-kira. Oke. Nah, ini bagaimana sih Empo Sipitangari ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada dalam kehidupan bermasyarakat nih, Daeng Tika? Oh ya, jadi seperti saya ambil contoh di tempat kami di Desa Taeng. Iya. Ketika ada permasalahan-permasalahan. Desa Taeng itu di mana itu, Daeng Tika? Desa Taeng itu di Kecamatan Palanggang, Kabupaten Goa. Iya. Okay. Jadi dia di seberang Sungai Jeneberang. Kenapa itu? Bagaimana ceritanya? Jadi Desa Taeng ini merupakan satu desa kampung tua.
kampung tua dari zaman kerajaan Goa. Jadi ketika terjadi permasalahan di masyarakat di Desa Taing itu tersebut, yang sifatnya agak-agak mau ringan atau berat, itu tetap kita melakukan emposi pitangari seperti mau mengadakan ke gotong royong, terus atamu tahu, atau ke dalam waktu dekat ini akan menghadapi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami itu dengan aparat desa, warga dan perangkat desa itu melakukan emposi pitangari untuk apa yang akan kita lakukan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu. Iya. Jadi itu prosesinya sama juga itu isi pitangari dengan tudang sipulung di sama-sama duduk dan saling memberikan informasi, memberikan saran. Diskusi musyawarah untuk mencapai mufakat. Iya, benar. Jadi ceritanya ini emposi pitangari kata lain dari tudang sipulung atau tudang sipulung singkam aja dengan kaman. Jadi oke. Dentika di era media sosial seperti sekarang, nah ini perbedaan pendapat atau kritikan ini seringkali memang berujung pada perdebatan panas. Benar. Nah, bagaimana budaya emposi pitangari ini bisa menjadi contoh konkret untuk membangun budaya dialog, bukan debat kusir begitu. Betul. Jadi kemarin itu alhamdulillah kampung Desa Taing mendapat kepercayaan dari BPK. Balai Pelestarian Kebudayaan Republik Indonesia wilayah 19. Menghadiri undangan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di gedung Pinisi UNM. Itu sifatnya sudah emposi pitangari sebenarnya karena Bapak Menteri Kebudayaan menjalankan program dialog untuk membahas penulisan kembali sejarah Republik Indonesia. Ini apa ya? Hal seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan ketika terjadi masalah-masalah yang bisa memunculkan atau menimbulkan debat-debat yang akhirnya menjadikan orang bilang debat kusir. Akhirnya takutnya nanti menuju ke kayak SARA, pokoknya tindak-tindak kriminal. Inilah pentingnya emposi pitangari. Jadi penting memang namanya emposi pitangari. Jangan sampai kita tidak ada emposi pitangari ini akhirnya dalam hari-harinya itu ada yang saling lempar karena tidak setuju apa yang diputuskan. Beda pendapat. Nah penting sekali memang ini. Dentika, nah kita lanjut lagi nih pertanyaannya Dentika. Adakah contoh bagaimana masyarakat Goa melalui kearifan emposi pitangari menyelesaikan perbedaan atau masalah dengan cara yang damai dan saling menghargai? Ada. Baru-baru ini beberapa bulan yang lalu tepatnya di awal tahun 2025 ini pemerintah Kabupaten Goa melakukan bekerjasama dengan Dewan Adat Kerajaan Goa, terus Rumpun Keluarga Kerajaan Goa, termasuk juga Forum Komunikasi Generasi Pelanjut Sultan Hasanuddin FKGPSH, itu melakukan musyawarah emposi pitangari untuk membentuk Dewan Majelis Adat Tinggi Kerajaan Goa. Nah, kita tahu beberapa waktu ada mungkin sekitar 4 sampai 3 tahun yang lalu kan Kerajaan Goa dan Kabupaten Goa itu agak sedikit ribut lah. Perihal pelestarian. Akhirnya ada kesepakatan untuk membuat musyawarah pertemuan untuk membicarakan bagaimana Kerajaan Goa ini dan Kabupaten Goa ini ke depan. Keputusannya sudah ada, muncullah Majelis Dewan Adat Tinggi Kerajaan Goa yang menghadirkan rumpun keluarga kerajaan dari pemerintah kabupaten, rumpun Bate Salapang dan beberapa dewan-dewan adat yang ada di
kerajaan Goa, seperti itu ya. Seperti itu. Iya. Oke, Deng Tika, sebelum kita lanjut lagi nih, Deng Tika, gimana kita dengarkan dulu Tawari Kelong Iya. supaya tambah semangat Tongki. Iya, iya. Oke deh. Keremi karena janjimu, Hero kasih kajamengan, dan aku minra nanulalean kalengku. Kukana Tommy Bulaing nyawa nuna kulebangan galanji pale tambaga mapa salasa sayuman nake minasanku nupasa lasa panranduanku herona odong pak mainu nusare timpun talasaku mabatu mami ri barambangku ku alu ame pamarisinu kodo ripanglaku nyawanu lapala dudu. Keremi karena janjimu, Hero kasih kajamengan, dan aku minra nanulalean kalengku. Kukana Tommy Bulaing nyawa nuna kulebanggan galanji pale tambaga mapa salasa sayuman nake minasanku nupasa lasa panranduanku herona kodo pak mainu nusare timpun talasaku
lapala dudu nyawanu lapala dudu nyawanu lapala dudu Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di program acara obrolan khusus untuk siang hari ini. Kita Indonesia. Nah, sahabat budaya mengenal kearifan budaya lokal Empo Sipitangari. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita bersama narasumber kita, ada Daeng Tika. Ya, Daeng Tika, kita lanjut lagi deh. Oke. Belum ketawa ada suara. Daeng Tika, ini kan ada anggapan nih bahwa kearifan lokal terkadang sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, bagaimana kampung budaya Daeng apa nih? Taeng. Budaya Taeng. Taeng Daya. Ya, budaya Taeng itu. Iya. Nah, tahu nadenti kadende. Oke, kuulangin nih. Ada anggapan ini bahwa kearifan lokal terkadang sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagaimana kampung budaya Taeng Daya ini memastikan nilai-nilai Empo Sipitangari tetap lestari sambil terbuka pada kritik dan masukan dari generasi muda ini, Dentika. Iya, jadi alhamdulillah beberapa anggota dari Kampung Budaya Taeng, sebenarnya itu Kampung Budaya Taeng, saya bagian dari Daya Desa sebenarnya. Jadi Kampung Budaya Taeng, terus Daya Desa. saya ini ada Daya Desa. Gitu. Apa itu Daya Desa? Daya Desa itu saya perwakilan kementerian, Kementerian Kebudayaan untuk perpanjangan tangan dari kementerian untuk mengangkat. Jadi ada slogannya temu kenali lestari. Ketika budaya itu ada di suatu tempat di Taeng, saya harus temukan. Ketika saya temukan saya harus kenali. Ketika saya kenali, ya saya harus lestarikan seperti itu. Jadi kembali ke itu, ada beberapa member dari kami. Memang basicnya dia itu digital. Jadi tidak gaptek istilahnya. Jadi kami berupaya bagaimana itu seperti enggak apa-apa bukaan sebut brand di sini enggak apa-apa jadi jangan jadi injut tok apa ke tek. Oh iya, tok tok. Jadi kami pakai tok itu untuk mempromosikan beberapa budaya-budaya yang ada di Taeng. Seperti Patunrung Gandrang, terus Papa Salondreng. Itu kami perkenalkan semua ke tok Enjo. Bagaimana harapannya kami itu bagaimana apa supaya nama tok-toknya itu? Namanya itu Kampung Budaya Taeng, tetap Kampung Budaya Taeng. Kami perkenalkan itu dan beberapa juga ya sekalian kami berdagang juga di situ. Kayak sutra khas Goa kan produksinya itu yang dari dulu memang ada di Goa Patanung. Itu terus ada juga produksi pusaka juga ada, produksi gendang dan beberapa alat musik yang lain seperti itu. Jadi kita manfaatkan teknologi itu
kemajuan teknologi dunia pada saat ini kita manfaatkan untuk mencoba melestarikan kebudayaan dan adat istiadat yang ada di kami pakai skop kecil dulu, desa dulu. Karena saya coba merangsang ini teman-teman dan saribata yang ada di Desa Taing untuk lebih mencintai budaya lokal, jangan budaya luar terus yang mau diserap ya nih. Benar. Seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah ini sebagai ketua divisi sejarah dan budaya Sanggar Sirajuddin Goa nih Dentika. Apa peran utama Sanggar dalam memperkenalkan Empo Sipitangari kepada generasi muda? Jadi kami juga beberapa kali menjadi narasumber, terus istilahnya panggil kita anak-anak untuk saling sharing tentang budaya dan adat istiadat. Di bagian Empo Sipitangari itu kami beberapa kali juga melakukan istilahku itu di anak-anak Sanggar itu menebarkan virus. Menebarkan virus, berbagi ceritanya, berbagi ilmu. Saya tebarkan virus untuk bagaimana mereka itu bisa mencintai lebih dalam itu budaya-budaya. Jadi seperti program Bupati pernah itu yang beberapa yang waktu lalu itu kami lakukan ke sekolah-sekolah SD, SMP. Yang kemarin itu SMP tepatnya di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa. Saya coba memberikan itu termasuk Empo Sipitangari juga, mereka bertanya, takutnya mereka salah, karena mereka menjadi duta budaya tingkat SMP untuk berlomba di ajang tingkat nasional. Takutnya mereka macam pasapu itu posisinya seperti apa. Takutnya jadi perdebatan ketika mereka tampil. Itu macam biasa. Kemarin itu ada yang dari yang bisa sebut namanya ajang pemilihan putra putri budaya Sulawesi Selatan yang memakai baju bodo yang sarungnya itu di atas lutut. Di atas lutut. Itu mencerminkan. Itu sempat saya termasuk orang yang kemarin agak keras mengkritik mereka. Karena kenapa bisa di atas lutut itu? Cuman itu sudah lewat jadi saya tahu dulu permasalahannya, akhirnya saya bilang bikin klarifikasi. Itu enaknya karena mereka saya panggil, saya tunggu di Museum Istana Bak Lompoa di Sungguh Minasa. Kita duduk, kita cerita. Ini Empo Sipitangari ini ya. Termasuk nih. Jadi kami Sanggar Sirajuddin, terus ada FKGPSH, terus Majelis Dewan Adat Tinggi itu duduk bersama dengan penyelenggara kegiatan itu untuk kita sharing. Kenapa bisa seperti itu? Kita itu suku Makassar, suku Toraja, suku Manda dan Bugis itu menjunjung tinggi siri. Ketika perempuan dipajang, dipertontonkan dan tabe orang aurat sedikit terbuka, itu sudah merupakan bagian dari siri nih. Betul. Nah, takutnya orang beranggapan lain di luar. Akhirnya saya cepat mengkantor mereka, mengajak mereka untuk ayo sharing Ki. Kenapa bisa begini? Kalau memang ini salah, klarifikasi Ki. Cepat Ki, jangan lama. Ini Empo Sipitangari ini. Jadi ada semua Ki, ada kami, ada penyelenggara, ada Dewan Majelis, ada FKGP, ada Sanggar Sirajuddin. Seperti itu ya. Jadi hasil akhirnya? Alhamdulillah inilah hasilnya, kami akan bawa ke Dewan Majelis. Semoga Dewan Majelis bisa membuat satu aturan bagaimana pakem dalam berbusana baju bodo. Betul. Karena sekarang terlalu banyak pelecehan ya. Banyak sekali. Modifikasi akhirnya salah. Tidak apa-apa modifikasi tapi jangan keterlaluan begitu. Biasanya yang keterlaluan itu kalau buntu di belakangnya alasannya dia bilang pelestarian. Tapi pelestariannya juga ya seperti kita bilang yang salah.
yang ki asal. Jangan asal-asalan Iya. modifikasi. Iya, Ada betul. toh ngaturan lah itu dia. Ada norma-normanya. Dentika, Iya. bagaimana mendorong anak-anak muda di Goa untuk tidak hanya mengenal tapi juga bangga ki dan mau melestarikan budaya Empo Sipitangari ini Dentika? Jadi seperti saya bilang tadi, saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Iya. Bagaimana termasuk kepala dinas pendidikan, bagaimana supaya kan di kabupaten itu kita berbicara sekolah, dia cuma men-cover SD SMP paling tinggi lah, karena SMA kan ke provinsi. Jadi saya sudah konfirmasi ke kepala dinas Bapak Taufik, bilang Pak, bagaimana ini Pak anak-anak sekolah di Goa, budaya talu sipaannya, paralu ini di Pakalompo. Jadi si Pak tahu, si Katutui, segang si apa nyebut saya lupa. Jadi ini yang kami coba berikan ke pemerintah untuk dibawa ke tingkat sekolah. Bagaimana setiap sekolah ini, setiap anak ini bisa menyelesaikan masalah tanpa langsung main keras, main vonis atau duduk baik-baik dulu, cerita baik-baik, nak kirong, kipina kirong kalenta, atinta, nampak kiboyai ante kamu baji nah. Ini pentingnya Empo Sipitangari sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Iya. Oke. Nah, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi saat mencoba mengenalkan kearifan lokal ini di tengah gempuran budaya asing dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya tantangannya banyak sekali, banyak sekali karena termasuk solusinya itu juga yang menjadi penyakitnya sebenarnya. Jadi memang harus penting-penting pintar-pintar untuk mensiasati ketika kita memberikan teknologi ini dan kemajuan pada hari ini kepada anak-anak sebenarnya. Iya. Jadi tantangannya itu ya itu tadi selalu saya bilang katakan gadget ini bisa menjadi virus, bisa juga sebagai antinya sebenarnya. Jadi ketika kita manfaatkan gadget ini ke jalan negatif, pasti larinya negatif juga hasilnya. Betul. Ketika gadget ini dibawa ke positif, hasilnya pasti positif. Karena anak kalau cuma dikasih gadget untuk main game sudah selesai nih. Iya. Pasti senang. Iya, tapi kalau ketika jangan anak-anak, orang besar saja. Iya. Nah, ketika anak-anak sering didoktrin untuk dikasih tayangan-tayangan yang beredukasi. Contohnya seperti bagaimana budaya Empo Sipitangari ini, terus kearifan-kearifan lokal yang lain itu bisa kita pertontonkan ke mereka. Saya yakin budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan tidak bakalan terlupakan seperti dengan budaya-budaya yang ada di provinsi lain seperti itu ya. Iya. Oke, Dentika, sebelum kita lanjut lagi Dentika, kita dengarkan lagi tawa lagu deh. Oke. Mabila Nia matri setreang bori Ansom balangi sare kamaseku pasari batara mana pangutramingku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai sedre di kupala
masunggu nana cini todo bori maraengan sarua mangakali rika majuan ta. Mana menjona kama pangutranginku rikau tonji kabutala piri pasolongan cerata ribawa karai di kupala di julu borita sirika di toje solang nanania aring mabajita ribori marahe Naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarua mangakali rika majuan ta. Nusantara Siang masih bersama Anda. Mozaik Budaya. Maraga adalah permainan ketangkasan dengan menggunakan bola dari anyaman rotan yang disebut dengan raga. Maraga adalah permainan tradisional Bugis yang menggunakan bola rotan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw namun lebih tebal. Jumlah pemain biasanya terdiri dari 5 sampai 15 orang pria, usia remaja sampai dewasa. Permainan ini memadukan ketangkasan dalam memadukan unsur olahraga dan seni. Aturan bermainnya cukup sederhana, yaitu setiap pemain yang menerima raga harus menjaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menyepak, melambungkan atau memantulkan dengan tangan, bahu, atau anggota badan lainnya tanpa memegangnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mozaik Budaya. Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri.
Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, kita masih bersama di obrolan khusus bersama Deng Tika membahas terkait dengan mengenal kearifan budaya lokal Emposi Pitangari. Deng Tika lanjut lagi. Oke. Ada anggapan bahwa kearifan lokal terkadang sulit beradaptasi dengan perubahan zaman, Deng Tika. Bagaimana Kampung Budaya Taeng memastikan nilai-nilai Emposi Pitangari tetap lestari sambil terbuka pada kritik dan masukan dari generasi muda? Ya, jadi kiat dari teman-teman di Kampung Budaya Taeng itu sampai kami siapkan kotak saran itu di sekret. Jadi kami sampaikan ke masyarakat kalau ada saran atau kritikan silakan kita tulis, kasih masuk di kotak. Itu yang paling aneh itu. Terus yang paling sering juga kami lakukan itu menghadapi hal-hal yang seperti itu ya, kami tiap Minggu, tiap Sabtu, malam Minggu istilahnya, anak-anak itu tidak ada yang ngelayap, tidak ada yang keliuran. Kami itu, semisal malam ini kami ke rumah kepala desa, malam Minggu sekarang ini kita ke rumah kepala desa, minggu depannya kita ke rumah sekretaris desa, berikutnya ke rumah tokoh masyarakat. Jadi kami mencoba menggiring anak-anak muda, anak-anak yang orang bilang sekarang itu apa, Gen Z itu untuk tidak terlalu bergaul kepada hal-hal yang negatif. Kami mencoba menggiring dia ke hal-hal yang positif. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke. Dan Tika, harapan untuk masa depan kearifan lokal Emposi Pitangari, bagaimana agar budaya ini tidak hanya dikenal di Goa, tapi juga di seluruh Indonesia? Iya, tabe. Jadi harapan saya semoga teman-teman dan sahabat tanggung aseng IPA Antara bisa istilahnya temu, kenali, lestari. Temukan budaya Ata, ketika budaya Anda temukan, sudah ditemukan, gali ki, kenali dia. Setelah Anda sudah mengenali budaya itu, lestarikan ki. Jadi budaya merupakan pusaka, harta yang tak ternilai harganya dari nenek moyang kita. Itu yang patut dijaga. Semoga para pemuda ini bisa melestarikan budaya dan menjaga budaya yang dilewariskan oleh nenek moyang kita. Karena ketika saya berkunjung ke tempat lain, mereka sangat menghargai, apalagi di luar negeri. Iya, pasti. Baik, yang bilang itu saya sudah berapa kali membawa nama Indonesia ke kancah mancanegara. Mereka sangat tertarik dengan budaya yang ada di Indonesia. Seperti Pagandrang. Pagandrang itu memang banyak drum, banyak gendang. Tetapi tidak seperti gendang yang ada di Makassar seperti itu. Nah, itu yang membuat saya, kalau tidak dijaga nih barang, takutnya bisa hilang atau diambil orang. Atau diklaim sama orang. Betul sekali. Itu aku ini. Iya. Padahal sudah ada banyak tapi jangan sebut negara mana. Memang banyak yang klaim. Dari faktor itu, saya himbau kepada anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ayo, mari gali ki semua kita punya potensi lokal, kearifan lokal. Jangan ki malu-malu untuk menjaga atau melestarikan budaya Ata. Jangan ki malu-malu, karena punya Ata, bukan punyanya orang itu. Betul. Iya. Jadi bukan cuma dikenali, sebaiknya kita lestarikan ki juga. Iya. Jadi slogan kementerian itu temu, kenali sebenarnya. Cuman ku tambahin,
Tapi lestarikan. Iya. Percuma dikenal kalau kita tidak Betul, lestarikan. betul, iya. Ada orang kan yang seperti itu. Iya. Coba tahu Ji, ini begini Iya. budaya ini. Tapi tidak dilestarikan, sama, tidak biarkan Ji. saja begitu. Iya. Sama Ji. Dikali Hati-hati nanti. kena klaim ke orang. Itu dia. Begitu. Iya. Oke, closing statement ini Dentika untuk para pendengar agar kita semua bisa meneladani kearifan lokal dalam menerima perbedaan Iya. dan membangun dialog yang sehat di kehidupan sehari-hari. Kalau saya dari dulu saya bilang itu tadi jangan Iya. malu-malu Iya. untuk menjaga budaya Ata, lestarikan budaya Ata, jangan malu-malu punya Ata ini. Iya. Ketika itu milikmu, katakan itu milikmu. Iya. Ketika itu miliknya orang, sayangi. Jangan ambil ke anunya orang, jangan ambil anunya orang. Anu tomo ki pakalompo. Iya. Seperti itu. Oke. Iya. Baik kalau gitu Pak Jamaluddin Dentika, Iya. informasinya ini sangat bermanfaat sekali buat para pendengar yang saat ini mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Semoga ini bisa menambah wawasan untuk para Insya Allah. pendengar yang saat ini mendengar maupun menonton di media sosialnya Pro 4 RRI Makassar. Iya. Dan bisa menginspirasi semuanya di Dentika Insya Allah, ya. Oke, lebih mengenal dan melestarikan kekayaan budaya lokal kita, Ya, khususnya di amin. Sulawesi Selatan. Baik, kalau begitu Dentika, semoga Dentika makin sukses selalu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat terus ya Dentika. Amin. Iya, Tabe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Iya. Limbang mi tahu, limbang tong minjo janjinu, mana pasanu, tale pak niat batu, anjo kananu, sarojiku pariati, sahabat jarena.